Selamat datang teman-teman semuanya. Kita berjumpa kembali ke dalam pelajaran TOEFL. Tidak terasa kita sudah menyelesaikan 12 skill beserta berbagai latihan-latihannya selama beberapa minggu, sudah banyak minggu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran TOEFL tersebut. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran tersebut, saya ingin memberitahu atau mengingatkan beberapa hal terlebih dahulu. Nah, jadi hal ini akan sangat berkaitan erat dengan skill ke-13 dan skill ke-14 yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, apakah itu? Mari kita simak bersama-sama. Nah, kita sudah mempelajari bahwa terdapat yang dinamakan sebuah klausa. Contohnya pada kalimat berikut ini. Ada kalimat my friend should be on the train which is arriving at the station now. Nah, dari sini kita bisa melihat sebuah klausa yaitu yang di sini which is arriving at the station now. Oke, ini adalah klausanya ya. Kemudian kalimat kedua, although it was not really difficult, the exam took a lot of time. Klausanya adalah yang ini. It was not really difficult. Nah, ciri-cirinya adalah kita mengingat materi kembali yaitu terdiri atas subjek dan verb. Ini subjek dan verb. Kemudian konektor ya. Konektor. Seperti itu. Nah, itu adalah klausa yang umum. Tapi pada skill ke-13 dan ke-14 ini ada sesuatu hal yang baru yang harus kita pelajari juga, yaitu klausa ini bisa di-reduce atau bisa dihapus beberapa bagian-bagiannya. Namun penghapusan tersebut tidak mengurangi esensi dari klausa tersebut. Contohnya seperti ini. Which is ini bisa dicoret ya. Kemudian it was ini juga bisa dicoret. Sehingga kalimatnya akan menjadi seperti berikut ini. Kalimatnya akan menjadi my friend should be on the train. Langsung ke arriving at the station now. Kemudian kalimat kedua, although it was sudah dicoret, langsung ke not really difficult. The exam took a lot of time. Nah, kenapa bisa terjadi hal tersebut? Itulah yang akan kita pelajari kedua skill yang akan datang, yaitu sebuah klausa yang bisa dihilangkan bagian-bagiannya seperti tadi. Tapi tidak semua clause itu bisa di-reduce atau dikurangi seperti itu ya. Ada dua yang bisa kita hapus seperti tadi, yaitu yang pertama adjective clause. Adjective clause ini sudah kita pelajari di beberapa skill sebelumnya. Kemudian ada adverb clause. Adverb clause ini yang belum kita pelajari dan akan kita pelajari nanti. Nah, tapi satu hal yang saya tekankan kembali, konektor dan verb itu tetap ada. Namun sudah reduce sehingga tidak terlihat. Seperti itu. Dan harus saya ingatkan kembali bahwa kalimat yang di atas dan di bawah ini sama-sama bisa digunakan dan sama-sama benarnya. Hanya saja kita di sini mempelajari bahwa ada dua versi. Ada versi yang panjang seperti yang di atas dan ada versi yang pendek seperti yang di bawah. Kedua-duanya benar. Tapi di soal-soal TOEFL nanti yang akan sering ditemui adalah yang di bawah ini. Makanya kita perlu mengenal yang versi panjangnya dulu sebelum kita mengenal versi yang di-reduce-nya atau versi pendeknya. Oke. Itulah tadi pengantar untuk skill ke-13 dan skill ke-14. Skill ke-13 akan fokus di adjective clause, kemudian skill ke-14 akan fokus di adverb clause. Makanya tidak saya bahas di sini terlebih dahulu secara mendetail. Baik, mari kita
mulai ke materi skill ke-13. Use reduce adjective clause correctly. Baik, mari kita mengingat kembali apa yang dimaksud dengan adjective clause. Adjective clause merupakan klausa yang menyertai noun. Oke, jadi klausa itu harus selalu berada setelah noun atau berada di dekat noun. Contohnya seperti berikut ini. Oke, jadi saya menyediakan 3 contoh di sini. Di sini ada yang pertama yaitu the woman who is waving to us is the tour guide. Dengan clause-nya ini who is waving to us. Oke. Dia berada di dekat noun yaitu the woman. Oke. Yang kedua, the letter which is written last week arrived today. Dengan clause-nya yaitu which is written last week. Oke. Yang menyertai noun letter. Oke, yang ketiga ada the pitcher that is on the table is full of iced tea. Dengan klausanya yaitu that is on the table yang mengikuti noun pitcher. Oke, ini adalah contoh dari adjective clause. Bisa kita lihat ya, semuanya ini terletak setelah masing-masing noun di tiap kalimat. Nah, di slide sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa tidak semua klausa itu bisa direduce, yaitu hanya klausa adjective clause dan adverb clause. Nah, pada kesempatan kali ini, di slide ini saya akan menjelaskan tambahannya lagi bahwa tidak semua adjective clause juga bisa direduce. Syaratnya apa yang bisa? Yaitu adjective clause yang setelah konektornya itu langsung ke to be atau verbnya. Oke. Jadi setelah konektor langsung to be atau verbnya, atau dengan kata lain, konektor yang sekaligus berfungsi sebagai subjek. Oke, seperti contoh yang saya berikan 3 ini, semuanya konektor-konektor ini sekaligus berfungsi sebagai subjek karena bisa kita lihat di sini setelah konektor tidak ada subjeknya, ya, langsung is karena konektor ini sekaligus sebagai subjek. Nah, sekedar mengingatkan juga ada 3 konektor yang bisa berfungsi sekaligus sebagai subjek yaitu who, which, dan that. Oke. Karena itu dijadikanlah kalimat-kalimat ini sebagai contohnya. Baik, setelah mengetahui hal tersebut, jadi kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Setelah kita melihat bahwa kalimat itu merupakan adjective clause dan konektornya sekaligus berfungsi sebagai subjek, maka kita bisa melakukan reduce terhadap kalimat tersebut. Nah, bagaimana caranya? Cara yang pertama itu apabila terdapat konektor dan to be. Ya, jadi apabila terdapat konektor dan to be, itu dengan cara langsung menghapus konektor dan to be-nya. Seperti ini kita hapusnya. Coret saja konektor dan to be-nya. Coret konektor dan to be-nya. Coret konektor dan to be-nya. Sehingga kalimatnya menjadi the woman langsung ke waving to us is the tour guide. The letter written last week arrived today. Kemudian the pitcher on the table is full of iced tea. Ya, jadi semudah itu. Namun terkadang ada kalimat yang setelah konektor langsung verb. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Itu tidak langsung sekedar dihapus saja, tetapi ada perlakuan lainnya. Mari kita lihat dulu contohnya. Oke, I don't understand the article which appears in today's paper. Jadi kita lihat ya, teman-teman juga bisa menebak dulu yang mana clause-nya. Jadi clause-nya itu adalah which appears in today's paper. Oke, yang menyertai noun-nya di artikel. Oke. Bisa kita lihat di sini bahwa konektor which ini langsung ada verb appears. Nah, jadi kita bisa menerapkan cara tadi yaitu kita coret saja.
Tapi karena tidak ada to be-nya, apakah dibiarkan begitu saja? Kita hanya mencoret satu? Tidak ya. Nah, khusus untuk yang langsung setelah konektor langsung ada verb, maka verb itu kita ubah dulu menjadi bentuk dasarnya, kemudian kita tambahkan ing. Oke, seperti ini maksudnya. Appears ini bentuk dasarnya adalah appear. Nah, appear ini kita tambahkan ing sehingga menjadi appearing. Seperti itu. Sehingga kalimatnya ini akan menjadi seperti ini. I don't understand the article appearing in today's paper. Oke, jadi seperti itu. Jadi perlu teman-teman perhatikan dengan baik. Kalau dia ada to be-nya langsung dicoret saja. Sementara kalau dia tidak memiliki to be, maka kita coret dan tambahkan ing. Seperti itu. Nah, sekedar mengingatkan lagi, ini harus diperhatikan baik-baik bahwa reduce itu hanya bisa terjadi apabila setelah konektor itu langsung diikuti oleh to be atau langsung diikuti oleh verb. Atau dengan kata lain, konektor yang sekaligus berfungsi sebagai subjeknya. Jadi tidak ada subjek ya teman-teman, itu harus diingat. Nah, jadi tidak semuanya adjective clause itu bisa di-reduce. Nah, contoh yang tidak bisa adalah seperti berikut ini, yang memiliki subjek ya. Jadi ketika dia memiliki subjek, berarti dia tidak bisa kita main coret-coret seperti tadi. Contohnya, the woman that I just met is the tour guide, dan the letter which you sent me arrived yesterday. Jadi kalimatnya kurang lebih seperti yang sebelumnya, namun di sini ada tambahan subjeknya yaitu I dan you. Ketika ada I dan you itu sudah sama sekali tidak bisa ya. Nah, selanjutnya bentuk adjective clause ini terkadang ada yang dipisahkan oleh koma seperti berikut ini. The White House, which is located in Washington, is the home of the president. Di sini bisa kita lihat bahwa adjective clause-nya adalah ini. Dia dipisahkan oleh 2 koma. Oke. Nah, kenapa ini diberikan perhatian khusus? Karena ketika dia dipisahkan oleh koma, adjective clause ini bisa dipindahkan ke depan ketika dia sudah reduce. Contohnya seperti ini. Jadi ini adalah satu kalimat awalnya, kalimat yang versi panjang, kemudian versi reduce-nya seperti ini. Jadi setelah konektor ada to be ya, jadi langsung bisa kita coret. Kalimatnya menjadi the White House located in Washington is the home of the president. Nah, ketika dia dipisahkan oleh koma seperti ini, setelah dia di-reduce, located in Washington ini bisa pindah ke depan sini. Kemudian dia bertukar tempat dengan yang ini. Kemudian komanya hanya tinggal satu. Mari kita lihat menjadi seperti apa kalimatnya. Nah, dia akhirnya menjadi seperti ini. Located in Washington, the White House. Nah, dia tidak ada komanya di sini lagi, tapi langsung ke is the home of the president. Jadi dari satu kalimat yang ini bisa menjadi 3 versi. Versi panjang, versi yang sudah di-reduce satu kali, dan versi yang ditukar tempat ke depan. Dan semuanya itu kalimat yang benar ya. Oke, untuk menambah pemahaman kita tambah lagi contohnya untuk kalimat selanjutnya dengan kasus yang sama. Dia dipisahkan oleh koma juga. Ini adalah klausanya. Oke, ini adalah versi panjang. Versi pendeknya kita reduce dengan cara mencoret konektor dan to be-nya. Sama seperti yang tadi ya. Oke, kita dapatkan kalimat versi kedua. The president, now preparing to give a speech, is meeting with his advisors. Oke, kalimat yang versi ketiga ini now preparing pindah ke depan, bertukar tempat dengan the president seperti ini. Menjadi
Now preparing to give a speech, the president is meeting with his advisors. Oke, seperti itu saja. Semoga bisa dipahami. Baik, nah itu dia materinya. Sampai di situ saja. Materinya sudah selesai. Karena itu mari kita praktekkan pemahaman tadi dalam soal yang sebenarnya. Nah, sebelum saya memulai ke soalnya, jadi kenapa kita harus memahami bahwa sebuah kalimat itu bisa direduce? Karena ketika nanti kita berhadapan dengan soal TOEFL yang sesungguhnya, kalimat-kalimatnya itu banyak yang muncul dalam bentuk sudah reduce. Oke, kalau kita hanya mengetahui pemahaman awal kalimat versi panjangnya yang tadi, kalimat versi yang ini saja, kita akan kesulitan ketika kita melihat kalimat yang kedua ini. Karena kita hanya melihat ada satu subjek dan ada satu verb. Sementara yang tidak terlihat itu ada konektor, ada subjek dan ada verb. Ya, konektor, subjek dan ada verb yang tidak terlihat. Seperti itu. Tapi sebenarnya ada. Nah, ketika kita tidak mengetahuinya, maka itu juga bisa berdampak pada kesalahan saat menjawab soal. Soal seperti apa? Mari kita lihat. Ini adalah soal example from the paper and computer TOEFL test yang sesungguhnya. Baik, di sini ada bla bla bla. On several different television program, the witness gave conflicting account of what had happened. Oke, di sini kita bisa melihat on several different television program. Ya, itu hanya keterangan. Kemudian ada the witness dan ada gave. Ini adalah subjek dan ini adalah verb. Sudah lengkap ya. Karena itu kita tidak membutuhkan apa-apa lagi. Nah, kalau yang ini kita ingin menjadi klausa ya, sesuai dengan pada slide sebelumnya, maka dia harus memiliki yaitu konektor dan verb yang sudah di-reduce seperti itu. Oke, mari kita lihat pilihan-pilihannya, kita masukkan ke dalam sini dan kita juga bisa langsung menemukan apa yang kita cari. Baik, kita lihat yang pertama ada A, he appeared. Nah, di sini dia menawarkan pilihan ada subjek he, kemudian langsung diikuti appeared. Ini salah ya, karena tidak ada konektor. Harusnya kalau ada subjek dan verb itu ada konektor, berarti kita coret. Kemudian yang kedua, B, who appeared. Di sini kita bisa melihat bahwa kata pertama itu langsung who. Nah, kata who ini tidak boleh atau tidak bisa langsung di awal kalimat ya. Jadi biasanya konektor itu berada di tengah-tengah seperti itu. Jadi kita coret. Kemudian C, appearing. Nah, appearing ini kalau kita melihat ciri-ciri bentuk reduce itu ada bentuk ing ya. Berarti di sini appearing on several different television program, the witness gave conflicting accounts of what had happened. Jadi di sini dia memiliki konektor sekaligus sebagai subjek dan kemudian appears. Oke. Seperti itu. Tapi di sini kita tidak bisa melihatnya karena sudah reduce menjadi appearing saja. Jadi kita simpan dulu jawabannya. Kemudian pilihan yang terakhir ada D, appears. Dia menawarkan verb saja. Oke, ini tidak bisa karena ya butuh konektor ya. Tidak bisa langsung verb saja. Harus ada konektor untuk menghubungkan klausa ini. Seperti itu. Jadi pada akhirnya kita dengan melakukan metode eliminasi bisa mendapatkan jawaban yang paling benar, yaitu jawaban yang C, dan kita juga bisa menemukan alasannya. Baik, demikian video pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton hingga akhir dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Silakan menyampaikan
masukkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.